Namaku Riko. Cerita ini bukan cuma tentang pengalaman aneh atau serem-sereman biasa. Ini tentang sesuatu yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur. Terutama kalau malam udah lewat tengah malam dan suasana tiba-tiba jadi sepi banget. Cerita ini dimulai waktu aku pulang ke desa tempat kakek tinggal, sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung. Namanya nggak usah aku sebut, takutnya nanti kalian malah nekat ke sana. Tapi di desa itu ada satu tempat yang sejak dulu dikenal. Angker banget, namanya Hutan Cibul. Tapi warga desa lebih sering nyebutnya hutan larangan. Kenapa dilarang? Karena katanya siapapun yang masuk ke sana tanpa izin, tanpa permisi, atau bahkan sekadar main-main di dalamnya bisa kena petaka. Dibilang ada yang jaga, bukan satpam, bukan binatang buas, tapi makhluk. Makhluk yang udah lama tinggal di sana, yang gak suka diganggu, katanya. Dia gede, tinggi, penuh bulu, dan matanya merah kayak bara api. Tapi jujur aja, aku waktu itu gak percaya. Buatku, itu cuma cerita klasik biar anak-anak kecil gak sembarangan masuk ke hutan dan hilang. Waktu itu aku baru aja lulus kuliah, dan lagi suka-sukanya bikin konten YouTube bareng temanku. Dani, kita lagi ngebahas konten uji nyali, karena tren horor lagi naik-naiknya. Nah, kebetulan aku cerita ke Dani soal hutan ini. Mata Dani langsung nyala. Fix, kita harus ke sana bro, katanya. Awalnya aku ragu, tapi karena dia maksa terus dan aku juga penasaran, akhirnya kami sepakat buat coba masuk ke hutan itu. Kami bawa kamera tripod, senter, powerbank, dan peralatan lain buat ngerekam. Malam itu, kita jalan kaki dari rumah kakek ke arah barat desa. Udara dingin banget, kabut mulai turun dari gunung. Tapi kami tetap semangat sambil ketawa-ketawa kecil dan ngerasa keren karena berani masuk ke tempat terlarang. Waktu kita sampai di batas hutan, aku sempat mikir mau permisi dulu. Kayak yang orang-orang tua selalu bilang. Tapi Dani malah nyelah. Udahlah, kok kamu jadi parno? Kayak bocah aja. Ini kan buat konten. Aku akhirnya ikut-ikut aja. Dengan santai, kami masuk tanpa bilang apa-apa. Tanpa permisi. Tanpa rasa takut. Dan itu adalah kesalahan pertama kami. Baru sekitar 15 menit jalan masuk, suasananya langsung berubah. Tiba-tiba aja, semua suara alam kayak hilang. Nggak ada suara jangkrik, burung malam, bahkan daun yang biasanya goyang kena angin pun rasanya diam. Udara juga jadi aneh. Padahal, ini hutan. Harusnya sejuk, tapi yang kami rasain justru berat, pengap. Kayak ada yang nindihin dada kami. Aku mulai nggak enak, tapi Dani tetap jalan duluan sambil merekam dan ngomong ke kamera. Kita sekarang udah masuk ke dalam hutan larangan. Hening banget bro, coba dengerin. Gak ada suara sama sekali. Serem gak nih? 5 langkah kemudian, Dani berhenti mendadak. Aku nabrak punggungnya karena gak sempat ngerem. Bro, lo cium gak? Tanyanya pelan. Aku diam sebentar, lalu hidungku mencium sesuatu. Bauemu aiesu, ania bena me, nien gatto. Campuran antara bau darah sama daging busuk. Aku langsung nutup hidung. Wah gila, ini bau apaan sih? Dani coba ngerekam ke arah bau itu datang. Tapi kamera cuma nangkap pohon-pohon besar dan akar-akar yang menjulur dari tanah. Tapi kemudian kami dengar suara. Suara napas. Berat banget, kayak suara orang gede banget yang lagi ngos-ngosan. Tapi bukan dari satu arah. Suara itu kayak ada di sekitar kami, muter, kayak ngelilingin kami. Aku mulai panik. Dan, kita balik yuk, kataku pelan. Dani juga udah gak ngebantah, dia cuma ngangguk. Tapi waktu kita putar badan, kaki kami serasa berat banget, kayak nempel ke tanah, kayak ada lumpur lengket yang nahan. Tapi kami tetap maksa jalan, meskipun pelan dan gemetar. Aku iseng, nyalain senter ke kanan, ke arah salah satu pohon besar. Dan di sanalah aku ngelihatnya, ada sosok tinggi banget. Mungkin hampir 2 meter, berdiri diam di balik pohon, tapi setengah. Tubuhnya kelihatan, badannya penuh bulu hitam lebat, tangannya panjang, dan matanya, astaga, matanya nyala merah terang di tengah gelap. Dia cuma berdiri, gak ngomong, gak gerak, tapi napasnya kedengeran jelas banget. Berat, dalam, dan setiap tarikan nafasnya, aku bisa lihat uap dingin keluar dari mulutnya. Aku teriak, Dani langsung ngarahin kamera ke situ, tapi gak ada apa-apa di layar. Sosok itu gak muncul di kamera, tapi mataku jelas banget lihat dia. Bahkan saat dia geser badannya dikit dari balik pohon dan nunjuk ke arah kami. Kami lari. Tapi sumpah,
Kaki kami berat banget, setiap langkah kayak ditahan. Rasanya bukan tanah yang nahan kami, tapi sesuatu. Kayak ada tangan besar yang megang pergelangan kaki kami dari bawah tanah. Dani jatuh duluan, kamera mental, dan mati. Aku bantu tarik dia, dan waktu itu aku sempat nengok ke belakang. Sosok itu udah deket, jalan pelan, tapi pasti. Matanya tetap nyala merah, napasnya makin berat. Dia nggak lari, tapi setiap langkahnya bikin tanah bergetar. Aku sempat lihat kukunya yang panjang dan tajam, dan suara aneh mulai terdengar. Kayak bisikan tapi bukan bahasa manusia. Suara dalam yang entah kenapa bikin bulu kudukku langsung berdiri. Kami akhirnya berhasil keluar dari hutan. Tapi Dani sempat muntah di pinggir jalan. Badannya dingin semua. Aku juga nggak bisa berhenti gemeteran. Gak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami waktu itu. Kami cuma saling tatap. Dan duduk di pinggir jalan desa sampai langit mulai terang. Paginya, kami langsung balik ke rumah kakek. Dani masih lemas. Aku juga nggak bisa tidur. Setiap kali pejam mata, bayangan makhluk itu muncul terus. Dan yang paling aku inget adalah matanya. Merah, besar, dan penuh amarah. Kakek langsung tahu ada yang salah. Wajahnya berubah waktu dia lihat. Dani! Dan dia langsung nanya, kalian masuk ke hutan Cibul ya? Aku nggak bisa bohong. Aku angguk. Kakek langsung marah, tapi bukan marah biasa. Dia marah karena takut. Dia bilang, kalian masuk tanpa permisi ya? Nggak bilang apa-apa, aku cuma jawab lirih. Enggak, kek. Kami pikir itu cuma cerita. Kakek langsung berdiri, masuk ke kamarnya, lalu balik bawa seikat daun dan dupa kecil. Dia suruh kami duduk dan mulai bakar dupa sambil bacain doa. Dani langsung gemetar dan matanya mendadak kosong. Dia bilang pelan banget, tapi jelas. Dia udah lihat aku. Dia mau aku balik. Aku merinding. Apa maksudnya Dani? Balik ke hutan? Kakek diem lama. Lalu dia bilang, yang kalian lihat itu bukan hantu biasa. Itu penjaga. Dulu dia manusia, tapi dibuang, dihukum, dan dikutuk di dalam hutan. Sejak saat itu, dia nggak suka kalau ada yang masuk tanpa izin. Apalagi yang datang cuma buat main-main. Malam, itu aku nggak tidur. Dani juga nggak ngomong sepatah kata pun. Dia duduk di kursi ruang tamu, tatapannya kosong. Dan waktu jam menunjukkan pukul 3 pagi, aku dengar suara napas berat lagi. Tapi, kali ini, dari dalam rumah. Sejak malam itu, setelah kita lari terberit-berit dari hutan larangan, Dani nggak pernah lagi jadi Dani yang aku kenal. Dia jadi pendiam. Nggak ada lagi obrolan konyol soal konten-konten horor atau rencana collab bareng YouTuber lokal. Dia cuma duduk di kamarnya, mandangin luar jendela. Tatapannya kosong. Dalam. Kayak ada sesuatu yang dia lihat, tapi bukan dari dunia ini. Kalau aku ajak ngomong, jawabannya cuma 1-2 patah kata. Itu pun kadang seperti orang linglung. Ibunya sampai panik. Awalnya dikira Dani kena masuk angin parah. Atau mungkin kecapekan. Tapi setelah 3 hari nggak ada perubahan, mereka manggil seorang ustaz buat ngerukyah Dani. Aku waktu itu datang ke rumahnya juga karena masih merasa bersalah. Semua ini karena aku ngajak Dani ikut bikin konten horor bodoh itu. Harusnya aku tahan. Harusnya aku dengerin instingku malam itu. Waktu ustaz itu mulai bacain ayat-ayat rukyah sambil ngusap kepala Dani. Semuanya masih tenang. Tapi pas air doa itu nyentuh kulit Dani, tiba-tiba dia teriak kenceng banget. Bukan kayak orang kesakitan biasa. Ini lebih kayak teriakan marah campur ketakutan. Suaranya dalam, berat, dan jujur, agak nggak wajar buat ukuran suara manusia. Dia marah. Dani teriak sambil menghindar dari air yang disiram Ustadz. Dia mau aku balik. Dia bilang, belum selesai. Aku harus balik. Kami semua langsung panik. Ibunya nangis. Ustadz coba tenangin Dani, tapi matanya udah merah kayak nggak sadar. Aku berdiri di pojokan ruangan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Seluruh badanku kaku. Di dalam hati, aku sadar. Ini bukan cuma efek trauma. Ada sesuatu yang ngikutin Dani dari dalam hutan itu. Sesuatu yang nggak kelihatan. Malamnya aku langsung ke rumah kakek. Langsung masuk tanpa ngetuk. Aku duduk di dapur sambil gelisah. Dan kakek cuma ngeliatin aku dari meja kecilnya sambil ngelinting rokok daun. Lama dia diem. Sampai akhirnya dia ngomong, dia ngikut ya? Aku angguk pelan. Kakek diam sebentar. Lalu matanya melirik keluar jendela yang mulai gelap. Sudah tak kasih tahu dari awal, Riko. Tempat itu bukan buat main-main. Kalian masuk tanpa izin
Nggak permisi? Dia merasa ditantang. Aku langsung nanya, dia itu siapa, kek? Kenapa bisa sampai sejahat itu? Kakek menarik napas panjang. Dulu, sebelum desa ini ramai, sebelum jalan aspal dan listrik masuk, hutan itu dihuni oleh seorang lelaki. Namanya Joyo. Badannya tinggi besar, pendiam, dan jarang keluar rumah. Dia tinggal sendirian di pinggir hutan. Warga desa bilang, Joyo suka ngumpulin barang aneh, bulu burung hantu, tulang belulang binatang, dan botol-botol isi cairan hitam. Katanya, dia itu dukun. Aku mendengarkan dengan seksama. Suasana di dapur jadi makin mencekam. Hujan mulai turun pelen-pelen di luar rumah. Kakek lanjut cerita. Suatu malam, ada anak kecil yang tiba-tiba kerasukan dan teriak-teriak. Bilang dia dikirimi sesuatu dari Joyo. Esoknya, ada yang meninggal mendadak. Terus-terusan kejadian aneh muncul. Dan semua nunjuk ke Joyo. Warga marah. Mereka anggap Joyo pelaku santet, tapi nggak ada bukti. Tapi malam itu, masa datang dan menyeret Joyo ke tengah hutan. Aku nelen ludah, kakek ngelanjutin, dia dibakar, hidup-hidup. Tapi, api itu nggak bikin dia mati. Dia hilang, nggak ada yang nemu jasadnya, nggak ada bau gosong, cuma bau amis dan abu yang aneh warnanya. Aku merinding. Keesokan harinya, warga yang ikut bakar Joyo satu persatu meninggal. Nggak wajar, badan kaku, mata melotot, lidah menjulur. Sejak itu, suara aneh sering muncul dari hutan. Nafas berat, bau darah, dan kadang mata merah menyala terlihat dari balik semak. Warga tahu, Joyo belum mati. Dia berubah jadi makhluk yang sekarang disebut Gundurwo. Aku terdiam, perasaan bersalah makin numpuk di dalam dada. Tapi kenapa Dani? Kenapa bukan aku? Kakek melihatku dengan mata sayu. Karena Denny yang pertama nginjek akar pohon tua di tengah hutan. Pohon itu tempat Joyo pertama kali dibakar. Kalau kamu masuk hutan itu tanpa permisi, dia akan anggap kamu menantangnya. Tapi dia nggak langsung ambil semua. Dia pilih, dan dia selalu pilih yang paling lemah jiwanya. Perkataan kakek membuatku ngerasa leherku kaku, dingin. Dani, dia memang sempat cerita kalau akhir-akhir ini dia stres berat. Channel YouTube kami nggak berkembang. Dia punya masalah keluarga juga. Dia lemah, dan makhluk itu tahu. Malam itu aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku nggak bisa tidur. Suara napas berat itu, yang dulu kami dengar di hutan, entah kenapa terdengar jelas lagi di telingaku. Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal jendelaku tertutup rapat. Tapi aku merasa dia ada, mengintai. Mungkin nggak dari luar, tapi dari pikiran. Keesokan paginya, aku dapat kabar dari ibunya Dani. Dia bilang, Dani nggak ada di kamar sejak subuh. Pintu belakang kebuka, dan cuma ada jejak kaki basah menuju ke arah jalan setapak. Langsung aku lari ke rumahnya. Benar, semua orang di sana panik. Beberapa warga langsung nyari ke sawah, ke jalan, bahkan sampai ke tepi sungai. Tapi aku tahu kemana Dani pergi. Aku tahu dia balik ke hutan itu. Dengan perasaan kacau, aku lari ke rumah kakek, minta bantuan. Tapi kakek malah bilang, kamu nggak boleh ke sana sekarang. Kalau dia memang udah diambil, dia bukan Dani yang kamu kenal lagi. Aku marah, aku frustasi, aku nangis. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu Dani mungkin memang nggak bisa diselamatkan. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Aku nggak bisa biarin dia sendirian di sana. Saat sore menjelang, aku duduk di depan rumah kakek. Angin mulai bertiup pelan, membawa bau lembab tanah hutan. Dan tiba-tiba, dari arah ujung jalan desa, aku melihat sesuatu, siluet, sosok tinggi, hitam, berbulu. Tapi anehnya, dia tidak menampakkan seluruh dirinya, cuma bayangannya saja. Berdiri diam, menghadap ke arahku. Lalu terdengar bisikan di kepalaku. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam. Pelan, berat, tapi jelas. Kau masih hutang satu. Aku langsung berdiri. Tapi sosok itu sudah hilang. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi. Bahkan ayam-ayam pun masuk kandang lebih awal dari biasanya. Malam itu, aku sadar. Ini belum selesai. Dani hilang. Tapi bukan berarti ceritanya berakhir. Karena aku masih hidup. Dan aku masih dianggap sebagai bagian dari kesalahan itu. Dan mungkin, waktuku tinggal menghitung hari. Sudah seminggu Dani hilang. Dan sejak hari itu, desa berubah drastis. Orang-orang jadi lebih sering berkumpul di surau. Banyak yang ngeluh susah tidur, dan suara-suara aneh
mulai sering terdengar dari arah hutan. Bahkan binatang ternak beberapa. Warga tiba-tiba mati mendadak. Padahal nggak sakit sebelumnya. Desa seperti hidup dalam ketakutan. Kayak ada hawa dingin yang nggak kelihatan, tapi bikin siapapun merasa waspada setiap saat. Polisi sempat turun tangan. Mereka bentuk tim kecil buat nyisir hutan. Aku ikut ngeliatin dari kejauhan waktu mereka bawa anjing pelacak. Tapi aku tahu, dari awal, pencarian itu nggak bakal nemuin apa-apa. Danny nggak bakal mereka temuin. Karena dia bukan lagi bagian dari dunia. Ini, satu-satunya yang ditemukan cuma baju Danny. Robek-robek, basah, darah. Ditemukan tergantung di dahan pohon besar. Nggak jauh dari akar pohon yang kami injak waktu pertama kali masuk. Polisi nyimpulin kemungkinan besar Danny dimakan binatang buas. Tapi orang kampung tahu. Itu bukan binatang biasa. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan serangan hewan. Itu peringatan dari sesuatu yang nggak pengen diganggu. Sejak saat itu, warga mulai balik ke tradisi lama. Mereka pasang sesajen di tepi hutan tiap malam Jumat. Nasi putih, telur rebus, rokok linting, bunga 7 rupa, bahkan ada yang sampai ngorbanin ayam cemani. Semua demi satu hal. Biar makhluk itu nggak marah lagi. Biar yang lain gak ikat-ikatan jadi korban. Kakek pun mulai tutup pintu dan jendela lebih awal. Rumah-rumah pasang daun kelor dan rajah di pintu. Desa berubah dari tempat tenang jadi kampung yang hidup dalam bayang-bayang teror. Aku sendiri. Hampir nggak bisa tidur tiap malam. Setiap merem, aku bisa lihat lagi mata merah itu. Suara napas berat itu. Bahkan kadang, aku merasa bau amis yang kami cium di hutan dulu muncul di dalam kamar. Semakin hari, rasa bersalah itu makin jadi-jadi. Aku sering nanya ke diri sendiri, kenapa bukan aku yang dipilih? Kenapa Danny yang diambil? Dan semakin lama, aku merasa aku cuma ditunda, bukan diselamatkan. Malam yang bikin aku akhirnya mutusin buat pergi dari desa, datang lewat mimpi. Waktu itu aku baru bisa tidur sekitar jam 2 pagi. Tiba-tiba, aku mimpi Danny. Tapi dia bukan Danny yang aku kenal. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, kayak mayat, bibirnya sobek sampai ke pipi. Darah mengalir terus dari bagian dadanya yang terbuka. Tapi, yang paling ngeri, matanya merah, menyala kayak bara api. Dia berdiri di ujung kamarku, gak ngomong apa-apa, cuma mandang aku, lalu mulutnya bergerak. Pelan banget. Sampai akhirnya, aku bisa dengar suara lirihnya. Dia belum selesai sama kamu. Aku bangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin ngalir dari pelipis. Tapi yang bikin aku merinding sampai sekarang adalah, saat aku bangun, pintu kamarku kebuka sedikit. Padahal aku ingat jelas, aku kunci. Aku cek seluruh rumah. Nggak ada orang. Tapi bau amis itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dan waktu aku balik ke kamar, pintu lemari bajuku terbuka sedikit. Padahal, jarang banget aku buka lemari itu. Malam itu aku tahu, aku nggak bisa tinggal di desa ini lagi. Aku pamit ke kakek, dan dia cuma angguk pelan. Kamu memang nggak bisa lari darinya, tapi mungkin, kalau kamu cukup jauh, dia nggak akan bisa. Ngikut, aku pindah ke kota, ngekos di kamar sempit, dekat kampus. Mencoba hidup normal. Tapi nggak pernah benar-benar bisa. Karena kadang, saat malam tiba, dan aku lagi sendirian di kamar, suara itu muncul lagi. Nafas berat, panjang. Kayak ada yang lagi ngatur napas, sambil ngeliatin aku dari pojok ruangan. Aku pernah nekat nyalain semua lampu. Tapi suara itu tetap ada. Dan lemari kamarku sering banget kebuka sendiri, pelan-pelan. Nggak langsung terbuka lebar, tapi cukup buat bikin aku tahu. Dia ada. Dia masih di sana. Aku pernah cerita ini ke teman satu kos. Dia pikir aku halu. Dia ketawa. Tapi 2 hari setelah aku cerita, dia ngeluh sakit kepala parah, katanya. Tiap malam, dia mimpi dikejar bayangan besar berbulu, dengan mata merah dan kuku panjang. Dia akhirnya pindah ke kos lain. Gak pernah balas chatku lagi. Aku tahu, dia juga ngerasain sedikit dari apa yang aku alami. Suatu malam, aku coba ngelawan. Aku ambil senter, duduk di depan lemari, dan bilang karas-karas. Kalau kamu mau sesuatu, datang aja. Tapi jangan ganggu orang lain. Gak ada jawaban. Tapi waktu itu, lampu kamar langsung padam. Dan dalam gelap itu, aku dengar suara. Bukan hanya napas, tapi langkah kaki. Pelan, berat. Suara kuku panjang yang nyeret lantai. Dan suara itu berhenti. Tepat di depanku. Tapi aku gak bisa gerak. Badanku kayak dipaku.
lidahku keluh, mataku nggak bisa kedip, dan suara itu berbisik pelan banget di telingaku. Kamu hutang nyawa. Sejak malam itu, aku nggak pernah berani tantang lagi. Aku cuma bisa hidup. Berharap entah bagaimana, waktu bisa ngebantu aku melupakan semuanya. Tapi nyatanya, nggak semudah itu. Karena mimpi tentang Dani datang terus. Kadang dia manggil namaku, kadang dia cuma berdiri, diam, sambil matanya terus menyala. Dan kadang dia nunjuk ke arah hutan, seolah nyuruh aku balik ke sana. Aku sempat coba nyari ustaz, paranormal, siapapun yang bisa bantu. Tapi semuanya bilang hal yang sama. Dia bukan jin biasa, dia bukan setan yang bisa diusir. Dia makhluk yang muncul dari rasa sakit dan dendam. Semakin kamu lawan, semakin dia kuat. Lalu seseorang bilang, satu-satunya cara buat dia tenang adalah kembali ke tempat asalnya. Minta maaf, permisi, dan kembalikan yang diambil. Tapi yang diambil itu Dani. Sampai hari ini, aku belum punya keberanian buat kembali ke hutan Cibul. Tapi rasa itu selalu ada. Rasa kalau waktuku tinggal dikit. Rasa kalau aku masih diawasi. Karena setiap malam, napas berat itu masih terdengar. Bau amis itu masih terasa. Dan pintu lemari itu masih terbuka sendiri. Kalau kamu pikir ini cuma cerita buat nakut-nakutin, silakan datang sendiri ke hutan Cibul. Tapi ingat satu hal, jangan pernah masuk tanpa permisi. Jangan pernah menginjak akar pohon besar itu. Dan jangan pernah bilang, paling cuma mitos. Karena begitu kamu ngeremehin, dia bangun. Dan sekali dia bangun, dia nggak akan tidur lagi. Sebelum dia bawa satu nyawa sebagai ganti. Jadi, masih mau main uji nyali? Kalau kamu merasa cerita ini kayak nyentuh sesuatu yang nggak kelihatan, coba klik like. Biar kami tahu kamu masih di sini. Dan kalau kamu berani, tekan tombol subscribe, aktifin loncengnya. Karena cerita-cerita seperti ini bakal muncul. Setiap Senin, Kamis, dan Jumat jam 19 di channel Cerita Mistisai. Tapi hati-hati, kadang bukan cuma kamu yang nonton